Sekali lagi Presiden Jokowi harusnya turun tangan secara langsung dalam menyelesaikan kasus ini. Istana dalam tanda kutip harus bertanggung jawab juga. Kalau tidak begitu maka kasus ini akan bergentayangan ke sana kemari dan tidak ada penyelesaiannya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita akan masih melanjutkan soal Laskar FPI ya. Tapi minum dulu ya, di Ceca Show. Jadi Sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya dari Komnas HAM sebagaimana dilansir oleh Detik News ya. Komnas HAM kantongi rekaman suara lengkap terkait penembakan Laskar FPI Front Pembela Islam. Komnas HAM bersama ahli psikologis forensik hari ini memeriksa rekaman terkait peristiwa tewasnya 6 Laskar FPI yang terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Komnas HAM mengaku mempunyai versi lengkap rekaman suara kejadian tersebut. Yang jelas kami punya rekaman yang lebih lengkap dibandingkan yang beredar di sosial media ataupun yang beredar di media yang lain, begitu ujar Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara kepada wartawan di Komnas HAM Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 5 Januari 2021. Kalau yang ada di WhatsApp sekitar 22 menit begitu. Terus ada rekaman juga sekitar 3 menitan, berarti sekitar 25 menit imbuhnya. BK mengatakan rekaman tersebut menjadi dasar bagi Komnas HAM untuk menyimpulkan kronologi peristiwa yang menyebabkan tewasnya 6 pengikut Habib Rizik Syihab. Ya. Sekarang 6 pengikut Habib Rizik Syihab, bukan 6 Laskar FPI. Kemudian menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya soal apakah sebelumnya ada persiapan atau tidak, lanjut BK. Selain itu, BK kesimpulan Komnas HAM juga didasarkan pada penelusuran di tempat kejadian perkara TKP, baik dari versi kepolisian maupun dari versi FPI, juga pada hasil rekonstruksi versi Komnas HAM. Iya, yang dikatakan lari itu di mana? Ada 4 yang katanya lari dalam press conference Kapolda Metro Jaya. Kami diskusi menyusuri dari jalan tol, kemudian keluar jalan tol, terus berbagai TKP baik itu versinya FPI maupun versinya kepolisian, juga temuan-temuan Komnas, jelas BK. Diberitakan sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM masih mendalami terkait insiden penembakan antara polisi dan pengikut Habib Rizik Syihab yang terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek Japek. Kali ini Komnas HAM melibatkan ahli psikologi forensik ya, untuk mendalami voice note yang ada saat insiden tersebut. Melakukan pendalaman bersama ahli psikologi forensik soal pendalaman voice note, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara saat dihubungi tim Detikcom melalui pesan singkat Selasa 5 Januari 2021. BK mengatakan ada 1 ahli dari psikologi forensik yang dilibatkan. Nantinya kata dia ahli tersebut akan diajak berdiskusi bersama untuk mendalami voice note terkait insiden penembakan tersebut. Kemudian terkait perkembangan dari rekonstruksi kejadian yang dilakukan kemarin, BK menyebutkan masih akan menyusun laporannya terlebih dahulu. Ini jadi bahan kami menyusun laporan dan membuat kesimpulan serta rekomendasi, ucap BK. Ya, Sobat RH sekalian ya, lagi-lagi ada kemajuan yang cukup berarti tapi belum disampaikan ke masyarakat ya. Baru teasernya, baru godaan-godaannya ya. Apa istilahnya teaser itu ya? Tease itu menggoda ya. Jadi biasa kalau dalam berita atau dalam pengumuman itu dikasih teasernya agar orang tertarik.
Dan sepertinya ini Komnas HAM baru memberikan teaser-teaser saja, termasuk teasernya ini adalah soal rekaman suara yang dianggap lengkap ya. Kata dia sekitar 22 menit dari WhatsApp, dan kemudian ada juga rekaman 3 menitan. Jadi 25 menit semuanya. Sobat daerah sekalian, di tempat lain juga, di berita lain, Komnas HAM mengatakan bahwa mereka memiliki versi atau kronologis yang berbeda dibandingkan versi kepolisian. Padahal di kepolisian sendiri versinya juga beda antara versi Polda Metro Jaya dan versi Bareskrim Mabes Polri. Sobat daerah sekalian, kasus ini kalau kita mau jujur, terbuka ya, bersikap open mind, tidak berbicara mengenai katakanlah menutup-nutupi, tidak khawatir misalnya, maka sesungguhnya kasus ini memang sangat janggal. Sangat janggalnya adalah ketika kita bicara tentang justifikasi untuk menembak 6 laskar FPI tersebut, ya sangat janggal. Karena satu-satunya argumentasi adalah membela diri. Pertanyaannya adalah apakah aparat penegak hukum tidak memiliki alat pembela dirian yang cukup sehingga perlu menembak mati bahkan sampai 2-3 lubang di satu tubuh korban yang merupakan daerah mematikan seperti jantung, dada bagian kiri. Nah, ini saja kan sukar dipertanggungjawabkan, karena kalau tujuannya melumpuhkan ya dan terpaksa menembak bagian yang mematikan, ya cukup 1 kali saja. Tidak berkali-kali. Itu satu. Yang kedua, ya harusnya ada juga yang namanya tembakan di tempat yang tidak mematikan seperti kaki. Tapi dikatakan terjadi tembak menembak. Ya oke lah terjadi tembak menembak, tapi kita tetap bicara tentang rasionalitas tembak menembak tersebut ya. Belum lagi prosedur. Misalnya gini prosedurnya, Sobat RH sekalian, yang paling gampang adalah apa urusannya ya laskar FPI tersebut untuk terlibat tembak menembak dengan aparat, seandainya aparat sudah memperkenalkan diri kalau mereka adalah aparat kepolisian, bahwa mereka adalah petugas. Yang terjadi adalah tidak ada keterangan apakah mereka memperkenalkan diri sebagai aparat keamanan. Kalaupun mereka memperkenalkan diri sebagai aparat keamanan, tujuannya adalah apa? Karena kalau tujuannya adalah pengintaian, maka sesungguhnya memang mereka harus menghindar kalau terjadi bentrok seperti itu. Kecuali kalau mereka mau menangkap teroris. Katakanlah 6 laskar FPI itu teroris, ketika dihadang, dipepet misalnya, mau ditangkap melawan. Tapi ini kan mereka tidak melakukan tindakan apa-apa. Mereka bukan pelaku kejahatan yang harus diperlakukan sangat ekstra hati-hati. Padahal menghindar saja tidak apa-apa kalau upaya penguntitan. Tapi kalau ada desain untuk mencelakakan misalnya, ya memang pasti akan terus mendesak untuk memepet barisan atau mobil yang dikendarai oleh Habib Rizik. Dari situ saja Sobat daerah sekalian, kalau kita pakai hati nurani, pakai logic thinking ya, maka kita akan segera bisa menemukan keanehan-keanehan dari cerita yang beredar selama ini. Karena itulah memang ya kita hanya bisa berharap dari Komnas HAM sebagai satu-satunya institusi yang saat ini dianggap independen, netral untuk mengungkapkan ini semua. Kalau pihak kepolisian for the time being untuk saat ini ya, bukan karena kita tidak suka dengan kepolisian, karena bagaimanapun ada azas, ada prinsip yang mengatakan seseorang tidak bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Jadi kalau dirinya sendiri atau kelompoknya memiliki kepentingan, maka dia harus mengundurkan diri dari sebuah proses yang fair ya. Karena itulah kita bersandar pada Komnas HAM. Terlebih di kepolisian sendiri versinya berbeda antara versi Kapolda Metro Jaya yang di press conference-kan pada tanggal 7 Desember 2020 yang didampingi secara atraktif oleh Pangdam Jaya Maijen Dudung, dan juga dengan versi Bareskrim yang pernah direkonstruksikan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek atau JAPEK. Mereka saja berbeda. Tentu Komnas HAM akan berbeda juga. Komnas HAM sudah memberikan clue bahwa
versi mereka sangat mungkin berbeda juga. Nah, pertanyaannya adalah kita tinggal berharap bahwa dua hal sesungguhnya yang kita harapkan. Bahwa Komnas HAM betul-betul menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan, untuk melaporkan seterang-terangnya peristiwa ini. Dan harusnya disampaikan kepada Presiden, tapi juga disampaikan kepada masyarakat. Sehingga misalnya temuan, rekomendasi itu tidak dibajak oleh kekuasaan lagi. Seperti yang pernah saya sampaikan, Presiden menyampaikan lagi soal ini kepada misalnya penegak hukum untuk diselesaikan. Ya tidak akan selesai juga, muter-muter di sana saja akhirnya, ya kan? Karena itu, menurut saya yang terbaik adalah kalau memang ya ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia, maka segera saja Komnas HAM melaunching penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kalau itu yang terjadi, maka mereka melakukan tindakan pro justisia untuk kemudian disampaikan kepada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung sebaiknya memang menunjuk penyidik-penyidik independen untuk menyelidiki kasus ini agar kemudian bisa diselesaikan, diadili secara baik di pengadilan hak asasi manusia. Tapi kalau pengadilan konvensional, ya tentu leading sektornya balik kepada penegak hukum lagi. Maka muncul lagi, seperti yang saya katakan, tidak mungkin orang menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Nah, dalam konteks ini memang dibutuhkan komitmen kuat Kapolri yang baru. Kalau nanti seandainya sebentar lagi Idam Aziz sudah pasti pensiun dan akan diganti, dan dibutuhkan komitmen kuat Kapolri yang baru. Tapi itu sekali lagi tidak bisa menggugurkan azas atau prinsip atau maksim hukum ini, bahwa orang tidak bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Jadi biarkanlah tim independen atau di luar aparat penegak hukum yang menyelesaikan kasus ini. Toh yang kita cari adalah kebenaran. Jadi kalau berbuat benar tidak perlu khawatir. Tapi kalau berbuat salah dan berusaha menutupi kesalahan, itu zalim namanya. Apalagi misalnya menggunakan segala kekuasaan, kekuatan, kewenangan untuk menyetop kasus ini atau untuk membuat kasus ini menjadi blur. Mudah-mudahan tidak demikian. Dan mudah-mudahan sekali lagi, kalau kita bicara tentang pemerintahan ini, sekali lagi Presiden Jokowi harusnya turun tangan secara langsung dalam menyelesaikan kasus ini. Istana dalam tanda kutip harus bertanggung jawab juga. Kalau tidak begitu, maka kasus ini akan bergentayangan ke sana kemari dan tidak ada penyelesaiannya sama sekali. Dan tentu kalau kita bicara dengan perspektif atas, ya ini dosa bagi kita semua, terutama dosa bagi penguasa yang tidak menjalankan amanahnya, tidak menjalankan kekuasaannya padahal ia mampu melakukannya. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya mengenai Komnas HAM yang memiliki rekaman 25 menit. Kita pernah mendengarkan rekaman-rekaman itu sebagian, dan memang rekaman itu adalah puzzle yang harus disusun secara logis, sistematis, yang dapat menggambarkan apa sesungguhnya yang terjadi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.